Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Julita Barasa dengan NIM 210306009 dan teman saya Yuni Fazri dengan NIM 210706024. Dan saya Cici Aprianti dengan NIM 210306030. Kami berasal dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan kelas C. Baiklah, di video kali ini kami akan menjelaskan anatomi dan fisiologi pada Oryctolagus cuniculus atau kelinci. Sebelum kita masuk ke bagian anatomi dan fisiologi pada Oryctolagus cuniculus dari kelinci, kita harus tahu terlebih dahulu sistematika dari kelinci. Sistem Oryctolagus cuniculus sendiri adalah Anomalia, superfilumnya sendiri adalah Chordata, dan filumnya sendiri Vertebrata, kelas Mammalia, dan ordonya sendiri adalah Lagomorpha. Kemudian familinya ada Leporidae, kemudian genusnya ada Oryctolagus, kemudian spesiesnya ada Oryctolagus cuniculum. Nah, di bagian kelinci atau Oryctolagus cuniculum ini terdapat namanya kaput atau kepala, kemudian ada kolum atau leher, kemudian ada trunkus atau badan, kemudian ada ekstremitas liberae yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu Ekstremitas cranialis dan ekstremitas caudalis. kemudian yang terakhir itu ada kaudal atau ekor. Nah, kemudian pada bagian seluruh tubuh dari Oryctolagus cuniculus terdapat pilus, yaitu rambut-rambut. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan bagian kaput atau kepala, di mana di bagian kaput ini terdapat rima oris atau mulut yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu ada labium superior atau bibir bagian atas, kemudian ada labium inferior atau bibir bagian bawah. Kemudian di bagian kaput terdapat pula fibrikes atau rambut kaku yang terdapat di sekitaran labium superior. Kemudian ada nares externus atau lubang hidung bagian depan. Selanjutnya ada organum visus atau mata, di mana organum visus atau mata ini terdapat bulbus oculi yang terdapat tiga bagian. Yang pertama itu ada pupil, kornea, dan iris. Kemudian selanjutnya ada palpebra yang terdapat dua bagian. Yang pertama itu ada palpebra superior, kemudian ada palpebra inferior. Palpebra superior terdapat bagian kelopak mata bagian atas, kemudian inferior kelopak mata bagian bawah. Nah, selanjutnya ada plica seminalis, yaitu membran inguitan yang terdapat di ujung organum visus dekat nares externus atau hidung. Kemudian ada organum auditus atau telinga, di mana terbagi menjadi dua, yaitu pinnae atau auriculus, yaitu daun telinga. Kemudian ada porus acousticus externus atau lubang telinga. Tentunya di sini saya akan menjelaskan bagian badan atau trunkus. Di sini terdapat punggung atau dorsum atau garis pertahanan badan. Lalu di sini terdapat toraks atau dada, abdomen, perut, anus, umbiculus atau pusar. Lalu terdapat kelenjar susu atau kelenjar memain. Ekstremitas librae terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ekstremitas cranialis dan ekstremitas caudalis. Ekstremitas cranialis terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada brachium, disokong oleh tulang humerus atau pergelangan atas. Yang kedua ada antebrachium, disokong oleh radius dan ulna. Yang ketiga ada manus. Manus terdiri menjadi tiga. Yang pertama ada carpus atau disokong oleh karpal atau tulang pergelangan tangan. Yang kedua ada metakarpal atau
disokong oleh metacarpalia atau tulang telapak tangan. Yang ketiga ada digiti, disokong oleh phalanges atau tulang jari-jari. Yang kedua, ekstremitas caudalis terdiri dari 3. Yang pertama ada femur, disokong oleh os femur atau tulang paha atas. Yang kedua ada crus, disokong oleh tibia dan fibula. Yang ketiga ada pes, terdiri dari tulang tarsus atau pergelangan kaki. Yang kedua ada metatarsus, disokong oleh os metatarsalia atau tulang telapak kaki. Yang ketiga ada digiti, 3 buah, disokong oleh phalanges atau tulang jari-jari. Yang keempat ada parcula. Parcula itu menyerupai teraca atau ula. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sektio atau organ dalam dari Oryctolagus cuniculus. Yang pertama itu ada kor atau jantung, di mana kor atau jantung ini berfungsi sebagai memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian ada hepar atau hati, di mana hepar atau hati ini berfungsi menetralkan racun ke seluruh tubuh. Kemudian ada pulmo atau paru-paru, di mana pulmo ini berfungsi tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kemudian ada ventriculus, di mana ventriculus ini berfungsi pencernaan secara mekanik. Kemudian ada vesicle pelea atau kantong empedu, di mana berfungsi sebagai memberi warna pada kotoran. Kemudian yang terakhir itu ada ren atau ginjal, di mana ren atau ginjal ini berfungsi memberi kadar air pada darah. Nah, di bagian cavum oris ini terdapat namanya dentis atau gigi, di mana dentis atau gigi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada incisivus atau gigi seri. Di bagian depan, bagian kelinci kami terdapat 4 incisivus. Kemudian itu ada premolar atau gigi geraham depan. Di gigi kelinci kami terdapat 2. Kemudian ada molar atau gigi geraham belakang. Di bagian kelinci tidak memiliki molar. Kemudian di bagian cavum oris terdapat pula namanya lingua atau lidah di bagian dalam. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem digestoria atau sistem pencernaan pada Oryctolagus cuniculus atau kelinci. Nah, yang pertama itu makanan masuk lewat cavum oris atau mulut. Nah, di cavum oris ini terjadi 2 proses. Yang pertama itu ada proses mekanis, kemudian ada proses kimiawis. Nah, kemudian makanan dikunyah. Di proses mekanis, makanan dikunyah dan digigit melalui dentis atau gigi dan dibantu oleh lingue atau lidah. Kemudian di proses kimiawis dibantu oleh kelenjar saliva menghasilkan enzim amilase. Kemudian setelah dari cavum oris didorong masuk ke faring, setelah dari faring menuju ke esofagus dengan gerakan peristaltik. Kemudian setelah itu masuk ke ventriculus. Nah, di ventriculus ini terjadi pencernaan secara mekanik. Nah, di ventriculus ini tadi kan terjadi proses pencernaan secara mekanik menghasilkan asam amino HCl. Kemudian di ventriculus ini protein pertama kali dicerna menggunakan asam enzim pepsin menjadi pepton. Kemudian setelah dari ventriculus masuk ke intestinum tenue, di mana intestinum tenue ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada duodenum, jejunum, dan ileum. Setelah dari usus kemudian masuk ke kolon atau usus besar. Kemudian setelah dari kolon makanan masuk ke sekum. Nah, setelah dari sekum masuk ke rektum, kemudian keluar ke anus. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem urogenital pada kelinci. Sistem urogenital pada kelinci terbagi menjadi 2, yaitu sistem urinaria dan sistem genitalia. Sistem urinaria sendiri dimulai dari ren atau ginjal, di mana di sini berfungsi mengatur kadar air dalam darah. Setelah itu akan disalurkan oleh ureter menuju ke kantung kemih. Kantung kemih sendiri berfungsi sebagai tempat penampungan sementara urin.
Lalu setelah atau vesicula urinaria. Vesicula urinaria jika sudah penuh maka akan menimbulkan rasa dorongan untuk buang air kecil dan itu akan disalurkan ke uretra. Vesicula urinaria ke uretra. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem genitalia pada kelinci. Sistem genitalia pada kelinci betina dimulai dari ovarium, oviduk, uterus, vagina. Lalu terdapat pada ujung ini tuh terdapat vulva, labia mayor yaitu lapisan kecil di sekitaran vulva dan klitoris, tonjolan kecil. Sistem respiratorius atau sistem pernapasan. Yang pertama, udara masuk ke nares externus atau hidung, lalu menuju kapum nasi yang dibatasi oleh septum nasi atau septa rongga hidung. Setelah itu masuk ke nares internus atau lubang hidung bagian dalam. Setelah itu masuk ke glotis. Dari glotis menuju ke laring. Setelah dari laring lalu masuk ke trakea. Dari trakea ini tersusun dari anulus trachealis yaitu cincin tulang rawan. Setelah itu masuk ke bifurcatio trachealis yaitu merupakan gabungan dari trakea. Dari bifurcalis menuju bronkus. Bronkus ini terbagi menjadi dua, bronkus sinister dan dexter. Pulmo terbagi menjadi dua, yaitu ada pulmo sinister dan dexter. Pulmo sinister itu terbagi dua lagi, yaitu ada lobius sperius dan lobius inferius. Pulmo dexter terbagi menjadi tiga, yaitu ada lobus superius dan kedua ada lobus medianus, ketiga ada lobus inferius. Selanjutnya ada sistem nervosum. Di nervosum ini terdapat cerebellum atau otak besar. Kemudian ada medulla oblongata. Kemudian ada hemisfer cerebri di tengah ini. Kemudian terdapat visura, kemudian terdapat sucina. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem sirkulatoria pada kelinci. Pertama-tama, darah dipompa melalui bilik kanan yang membawa darah kotor yang kaya akan CO2 melalui arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran CO2 dengan O2. Lalu darah yang sudah kaya akan O2 dibawa oleh vena pulmonalis ke serambi kiri. Lalu dipompa oleh bilik kiri ke seluruh tubuh melalui aorta. Lalu darah bersih yang kaya akan O2 masuk ke seluruh organ. Lalu di organ O2 akan bertukar dengan CO2. Lalu diangkut kembali ke paru-paru menggunakan pembuluh vena, lalu masuk ke serambi kanan, dipompa ke bilik kanan, dan bilik kanan memompa kembali darah ke paru-paru. Begitupun seterusnya.